Film dimulai di tengah kota, tampak banyak orang menunggu bus untuk perjalanan pulang. Tiba-tiba muncul sebuah mobil hitam. Sopir pria itu memanggil seorang wanita, Patricia, yang bersama kerumunan orang menunggu bus. Sopir itu menawarkan Patricia untuk ikut dengan mereka karena menyadari bahwa Patricia akan menunggu bus sangat lama. Awalnya Patricia menolak karena tidak mengenal pria di mobil. Tapi ketika sopir itu berkata bahwa Patricia tidak bisa memiliki keturunan dan dia akan membantunya, Patricia sangat terkejut dan merasa yakin untuk menumpang di mobil itu. Kemudian mereka tiba di sebuah rumah besar. Lalu pria itu memanggil seorang biksu kecil datang ke hadapan Patricia. Biksu itu kemudian memasukkan uang di dalam tas Patricia. Lalu pria itu menyuruh Patricia membungkuk di hadapan kepala biksu. Patricia kembali pulang, tapi suaminya Franco yang telah menunggunya sangat marah dan mencurigai Patricia telah bersama pria lain. Marah, Franco menghajar Patricia, membuat Patricia berlari dan bersembunyi di kamar. Patricia menghubungi kakak perempuannya Mary, dan Mary segera datang bersama suaminya Saverio dan putranya Fabie. Mereka tiba di rumah Patricia dan menemukan Patricia yang terluka. Lalu Saverio dan Fabie menenangkan Franco yang terus-menerus menyalahkan Patricia. Mary juga memiliki tetangga apartemen, seorang wanita tua bernama Baroness Vocale. Baroness seringkali mendatangi Mary untuk mereka berbicara. Suatu waktu Mary tahu bahwa salah satu ipar perempuannya, Graciela, sangat bermimpi jadi bintang film. Mary kemudian berpura-pura menelpon Graciela sebagai seorang asisten produser film dan menyuruhnya segera ke Italia untuk melakukan syuting perdana. Dengan sangat bahagia, Graciela dan suaminya juga kedua anak mereka mendatangi Mary dan keluarga untuk memberitahu berita bahagia itu. Tapi Saverio dan kedua putranya mencurigai itu permainan lelucon Mary. Saverio menuntut Mary untuk hidup jujur. Mereka akhirnya menghadapi keluarga Graciela untuk meminta maaf. Tak lama Graciela membalas lelucon Mary dengan menelpon Mary memberitahunya bahwa Saverio memiliki kekasih lain. Hal itu membuat Mary begitu trauma dan tampak menjadi kacau ketika Fabie menemukan ibunya sedang bermain bola sambil menangis histeris. Keesokan harinya di ulang tahun Fabie, Saverio menyarankan Fabie untuk merayakan ulang tahunnya dengan teman-temannya. Namun Fabie menegaskan kalau dia tidak memiliki teman, jadi Saverio memberinya hadiah sebuah tiket nonton bola yang dia sangat senang. Suatu waktu Mary dan Saverio mengajak Fabie untuk pergi ke sebuah kota, tapi Fabie menolak karena dia ingin menonton Maradona bermain bola mewakili Napoli. Beberapa hari berikutnya, saudara laki-lakinya Marcino datang menjemput Fabie, mengatakan kalau mereka segera pergi ke rumah sakit. Ternyata di sana dokter memberitahu mereka jika Mary dan Saverio meninggal dunia akibat racun karbon dioksida yang mereka hirup. Ketika Fabie meminta untuk melihat, dokter melarangnya karena tidak ingin menunjukkan rusaknya wajah Mary dan Saverio. Fabie menjadi marah dan merusak kursi di sana. Suatu hari dalam kebingungannya, Fabie mendengar panggilan dari kamar tetangga apartemen. Ternyata itu adalah Baroness. Fabie memasuki kamar di apartemennya dan Baroness meminta bantuan Fabie untuk menangkap kelelawar yang memasuki apartemen. Setelah upaya mengeluarkan kelelawar itu, Baroness meminta Fabie ke kamar sebelah. Di sana Baroness menyuruh Fabie untuk menyisir rambutnya. Setelah menyisir rambut, mereka akhirnya memiliki romansa. Ketika Fabie berkata bahwa dia akan kembali, Baroness katakan jangan lagi. Hal ini dilakukannya hanya untuk Fabie melihat masa depannya. Saat itulah Fabie menjadi terinspirasi untuk mengubah cara pandangnya tentang hal baru untuk dilihatnya. Dia kini tak menyukai lagi bola kaki dan mengubah kesukaannya menonton drama yang diperankan oleh seorang wanita bernama Julia. Saat Julia mengakhiri drama itu, semua penonton begitu senang dan bertepuk tangan. Tampak juga Fabie di sana sangat senang. Setelah drama selesai, Fabie menunggu di depan pintu keluar, berusaha untuk berkenalan dengan Julia, tapi Julia melewatinya dan berbicara dengan pria lain. Tak lama muncul sahabat baru Fabie, Arma, yang mengajak Fabie untuk pergi bersenang-senang. Lalu tiba di suatu tempat, Arma menghajar seorang pria yang melarang mereka berpisah.
berpesta di sana. Kemudian Arma dan Fabie kabur dengan motor dan menaiki sebuah perahu untuk menikmati malam hari di tengah laut dan melanjutkan untuk berenang. Saat keduanya berenang, Arma mengungkapkan tentang latar belakang keluarganya dan Fabie menjelaskan pada Arma bahwa dia adalah yatim piatu. Arma mendengar itu, dia tidak lagi berbicara atau menanggapi Fabie saat menelpon dari rumah, lalu mulai mengingat saat-saat bahagia mereka bersama kedua orang tuanya saat menaiki motor ke rumah Patricia. Setelah itu, Fabie pergi mengunjungi Patricia yang sekarang berada di rumah sakit jiwa. Di sana Patricia sangat senang kehadiran Fabie. Menurutnya selama ini keponakan yang selalu menjadi favoritnya adalah Fabie. Lalu Fabie memberitahu Patricia jika dia percaya apa yang dikatakan Patricia tentang seorang biksu kecil saat Franco memukulnya. Patricia kemudian menceritakan kalau semua kejadian itu Patricia mulai merasakan akan memiliki keturunan. Namun suatu saat Franco memukulnya lagi dan Patricia akhirnya divonis dokter telah kehilangan bayinya. Saat itulah Patricia menjadi marah dan menuntut Marco agar dia membawanya ke rumah sakit untuk tinggal selamanya di sana. Tak lama Feby menemui kakaknya Marcino, mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke kota lain dan tidak tahu apakah dengan cara ini dia akan bahagia atau tidak, tapi yakin kini saatnya untuk keluar dan mencari masa depannya. Fabie kemudian dengar Arma telah dipenjara. Fabie pergi untuk menjenguknya, dan di sini kita paham bahwa saat Arma mendengar Fabie merupakan yatim piatu, dia tidak ingin menyusahkannya untuk bergabung di kelompoknya yang selama ini dikejar polisi. Fabie kemudian terlihat menonton sebuah adegan drama dari sebuah film di bioskop dan melanjutkan menonton Julia yang memainkan drama di panggung. Tiba-tiba Julia dihentikan oleh seorang pria Capuano yang menganggap bahwa Julia telah masuk ke dalamnya ornamen nuansa nol yang mengacu pada diri sendiri dan terurai, membuat penonton jadi bosan. Setelah Julia berlari ke belakang panggung, Fabie mencoba mengejarnya ke sana, tapi menemukan Julia dengan seorang pria di sana. Fabie akhirnya kembali untuk mengejar Capuano yang mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar beratnya. Tapi Capuano berkata kalau dia suka konflik. Tanpa konflik Anda tidak mengalami kemajuan. Fabie kemudian menegaskan kalau sekarang keluarganya sudah hancur dan dia tidak suka hidup lagi, hanya ingin kehidupan imajiner daripada sebuah kenyataan. Itu sebabnya Fabie ingin memainkan film, meminta dukungan Capuano untuk mengajarinya. Melihat semangat Fabie, akhirnya Capuano setuju membantunya untuk membuat film bersama. Di akhir film, saat Fabie mengikuti kereta untuk perjalanan ke Roma, tepat di sebuah perhentian, Fabie menatap keluar jendela dan melihat seorang biksu kecil mengangkat tangan padanya dan menyadari apa yang dikatakan Patricia adalah suatu yang benar dia yakini. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.